terkait apabila nanti sudah bersertifikat dalam hal membangun rumah itu harus disisakan, tidak boleh mentok, karena itu nanti akan mempersulit perizinan IMB. Karena di dalam salah satu syarat itu untuk menerbitkan IMB, tanah itu tidak boleh full dipergunakan untuk bangunan. Terus yang berikutnya terkait dengan tanah-tanah pribadi yang berbatasan langsung dengan tanah kas desa, jangan sekali-sekali berpikir untuk melakukan penyerobotan. Jangan sekali-sekali berpikir untuk melakukan penyerobotan, karena nanti urusannya di kantor saya, bukan lagi urusannya Pak Indi, tapi urusannya di kantor saya, karena penyerobotan aset negara. Jadi nanti pada saat pematokan itu harus didampingi oleh perangkat desa. Ini terjadi Pak, yang saya sampaikan ini terjadi, dan bukan 100-200 meter Pak, ada yang bahkan 1000 meter tanah kas desa dicaplok 1000 meter. Saya sampaikan kalau nggak bisa diselesaikan secara musyawarah, ya nanti selesainya di kantor saya, ujung-ujungnya Hotel Prodio. Saya sampaikan lebih dahulu. Yang kedua, apabila panjenengan mempunyai tanah tetapi berada di tikungan sungai, terus kemudian ada endapan, itu tidak boleh panjenengan klaim sebagai tanah panjenengan yang endapan di tikungan sungai Pak. Itu biasanya sering kalau mengalami penurunan debit air itu kan suka muncul Pak. Nah itu tidak boleh didaftarkan sebagai bagian dari tanah panjenengan. Terus yang kedua, bagi tanah-tanah yang berada di tepi sungai, dengan nanti ada dari Bu Diah menyampaikan mungkin dengan klasifikasi sungai apa, itu tidak boleh semuanya langsung mentok. Itu nanti akan dipisahkan berapa meter dari bibir sungai, seperti itu. Nah, jadi saya mohon dalam hal kegiatan PTSR ini, yang pertama kejujuran dari Bapak Ibu terkait data. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena dengan kejujuran data itu nanti akan mendukung program pemerintah. Karena tentunya dengan data yang ada, ini pemerintah akan tidak salah dalam memberikan bantuan maupun program-programnya. Tapi kalau dari awal datanya sudah salah, bahkan ada manipulasi data, ada penipuan data, itu nanti urusannya, kalau penipuan data itu urusannya dengan Bapak yang paling ujung sana. Nah itu urusannya nanti Pak, kalau terkait dengan penipuan data itu pasalnya 263 saya sampaikan. Nah yang selanjutnya terkait dengan program PTSR ini adalah program andalan Bapak Presiden. Kenapa menjadi program andalan? Karena Bapak Presiden ini sangat kreatif, banyak tanah masyarakat yang dikelola tapi tidak punya alas hak, yang kemudian oleh pihak-pihak tertentu itu dimanfaatkan sebagai modus penipuan. Salah satu contoh misalnya tanah panjenengan tidak punya sertifikat, kemudian ada orang matok dengan tulisan tanah ini dijual, hubungi nomor ini. Ini bagian dari modus Pak. Ini. Terus kemudian juga, nah ini kan mau pendaftaran anak kuliah. Jadi kalau nanti tanahnya bersertifikat, sertifikatnya bisa membantu putra putrinya masuk ke perguruan tinggi. Ini kan Pak, Bank Jateng nampi, Bank Mandiri nampi, Bank BRI nampi. Dulu mungkin sebelum disertifikat harga tanahnya nggak signifikan,
Sekarang dengan modal kurang lebih 400.000, gimana? Jadi kalau program PTSL itu gratisnya ketika berada di kantor BPM itu gratis. Tapi untuk pembelian materai, pembuatan patok, kemudian untuk tumbas kertas itu kan tidak ada yang gratis. Nah ini untuk aturan biaya sudah jelas aturannya. Pak Igi pun sudah saya wanti-wanti, Pak Igi aturannya sudah jelas. Langgar titik sprint Pak Kajari keluar. Jadi kita sama-sama mensukseskan kegiatan PTSL ini. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan tanah-tanah di pinggir jalan. Ini kemarin saya menemukan ada di Kayan ini masih saling klaim. Jadi pemerintah desa mempunyai program pemerasan jalan, tetapi karena belum terkoordinasi dengan masyarakat pemilik tanah di sepanjang jalan, itu akhirnya jalannya nggak lurus Pak, belak belok. Ini harus dikoordinasikan dulu. Ini tanahnya yang di muka itu yang sebelah mana. Jadi nanti program desa yang niatnya bagus, niatnya untuk perkembangan desa dengan betonisasi itu bisa lancar dan sukses tanpa harus melalui sengketa perdata. Kalau secara teknis nanti Ibu Diah yang akan menyampaikan. Kalau saya dalam hal ini menyampaikan apa yang menjadi amanah dan pesangon dari Pak Kajari untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terkait nanti gimana Pak kalau misalnya ini salah satu ahli warisnya ini berada di Korea misalnya, itu nanti Bu Diah yang punya jawaban. Dan mungkin itu Pak Igi yang bisa kami sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mungkin sedikit saya Pak menginformasikan ke masyarakat. Jadi di kejaksaan itu Pak, itu tidak hanya ada bidang situs intel, ada bidang namanya jatun. Jatun ini tupoksinya itu salah satu diantaranya adalah melakukan pelayanan hukum dan penegakan hukum. Ada 5 tupoksi, tapi yang bisa kami akomodir untuk masyarakat umum itu hanya 2, yaitu pelayanan hukum dan penegakan hukum. Pelayanan hukum ini terbagi 2. Pelayanan hukum yang dilakukan secara tatap muka, Bapak Ibu dengan segala persoalan keperdataannya tentang warisan, kemudian tentang perkawinan, tentang perceraian, tentang keperdataan yang lainnya, itu bisa langsung datang ke kantor kejaksaan di Pati. Kalau sekedar untuk bertanya, untuk konsultasi. Tetapi kalau ibu mau langsung, bapak mau langsung memutuskan cerai, itu di sebelah kantor kejaksaan Pak. Itu ada pengadilan agama. Nah, setelah itu kami juga membuka website secara nasional, bisa di Bapak buka di Halo CPN. Silakan Bapak Ibu nanti bisa bertanya tentang segala hal problematika keperdataan. Bagaimana dengan nikah beda agama, bagaimana dengan hak waris terhadap anak angkat dan sebagainya. Itu monggo, kita terbuka. Nah, selanjutnya kami mempunyai fungsi penegakan hukum yang salah satu diantaranya adalah pembatalan perkawinan. Jadi perkawinan Bapak Ibu ini bisa dibatalkan apabila satu, ternyata Bapak Ibu ini mempunyai hubungan darah, kakak menikahi adik kandung. Ini kami secara kelembagaan bisa mewakili untuk menggugat pembatalan perkawinan tersebut. Yang kedua, bagi bapak-bapak yang melakukan pernikahan yang kedua tanpa penetapan dari pengadilan, itu dapat dibatalkan. Monggo Ibu kalau merasa teraniaya, terzolimi,
akibat pernikahan kedua bapaknya yang diem-diem, silakan datang ke kantor kami. Nah, karena sekarang ini sudah ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa pernikahan kedua itu harus melalui jalur pengadilan, dan itu yang harus menjadi saksi istri sahnya. Tidak boleh istri PLH, tidak boleh. Istri asal saking ninggalan tidak boleh. Jadi nanti istrinya itu yang sah itu yang menjadi saksi di persidangan. Terus yang ketiga, pernikahan yang karena terpaksa. Misalnya anaknya dipaksa menikah karena untuk bayar utang wong tuane, itu bisa kita batalkan melalui kelembagaan bidang jatuh. Ini perlu saya sampaikan karena saya ternyata di Pati ini banyak problematika keperdataan yang belum tersentuh oleh aparat, sehingga kemudian banyak yang nyuwun sewu kok kesane iki lerabi asal-asalan. Bahkan berita terakhir yang saya nyampe ke telinga saya, ada pasangan yang menikah. Yang menikahkan itu dari keluarga perempuan. Maksudnya yang menikahkan itu dari keluarga ibunya, bukan dari keluarga bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Kemudian ibunya minta tolong saudaranya untuk menikahkan anaknya. Nah, parahnya lagi, mobilnya ini masih apa boleh dibilang pakjinya dari keluarga ibunya, sehingga menurut tata aturan pernikahan ini kan tidak sah. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun, tidak baru kemarin itu sudah puluhan tahun. Saya kaget juga. Makanya ini akan menjadi program kami ke depan. Kami akan bekerja sama dengan Bapak Igi untuk mensosialisasikan terkait dengan masalah perkawinan sesuai dengan undang-undang yang tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ini sekedar intermezzo karena yang pada pokoknya nanti akan disampaikan oleh Ibu Diah terkait dengan program PTSS. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.